Selamat siang, Bapak atau Ibu, rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan menyelami salah satu aspek terpenting dalam perjalanan profesional dan pribadi kita, building network atau membangun jaringan. Di dunia yang semakin terhubung ini, kemampuan untuk merajut koneksi yang kuat bukan lagi sekadar keahlian tambahan, melainkan fondasi utama bagi kesuksesan jangka panjang. Ya, mungkin kita bertanya mengapa jaringan begitu krusial. Ada beberapa alasan mendasar. Pertama, ia membuka peluang tanpa batas. Banyak kesempatan, baik itu pekerjaan baru, proyek menarik, atau bahkan ide bisnis, seringkali datang dari jaringan kita, bukan dari iklan biasa. Kedua, jaringan memungkinkan pembelajaran eksponensial. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, memahami tren terkini, dan terus mengasah diri. Ketiga, dia menyediakan dukungan dan inspirasi. Jadi saat kita menghadapi tantangan, jaringan kita bisa menjadi tempat untuk mencari nasihat atau bahkan hanya sekadar dukungan moral. Keempat, jaringan mendorong kolaborasi inovatif, di mana ide-ide baru bisa lahir dari sinergi antar individu. Kelima, jaringan juga berperan dalam penguatan reputasi kita, membangun citra positif di mata orang lain. Dan yang terakhir adalah jaringan memberikan resiliensi karir, membantu kita lebih mudah beradaptasi di tengah dinamika dunia kerja. Kemudian, ada beberapa mitos seputar jaringan yang perlu kita luruskan. Mitos pertama, banyak yang berpikir jaringan hanya untuk mencari pekerjaan. Realitanya, ini adalah jangka panjang yang investasi karir jangka panjang yang manfaatnya jauh melampaui sekadar pencarian kerja. Mitos kedua, hanya orang ekstrovert yang bisa berjejaring. Realitanya baik ekstrovert maupun introvert punya cara masing-masing untuk membangun hubungan efektif. Mitos ketiga yaitu jaringan itu tentang mengumpulkan kartu nama sebanyak-banyaknya. Realitanya yang penting adalah kualitas hubungan, bukan kuantitas. Dan mitos terakhir adalah kita hanya perlu berjejaring saat butuh sesuatu. Realitanya, jaringan harus dipelihara secara konsisten, seperti kita merawat sebuah tanaman agar tumbuh subur selalu. Selanjutnya, jaringan yang kuat itu dibangun di atas pilar yang sangat kokoh. Dan pilar pertama itu adalah kepercayaan. Hubungan tidak akan bertahan lama. Kepercayaan terbangun dari integritas konsistensi antara apa yang kita katakan dan lakukan. Dari keandalan kita bisa diandalkan untuk menepati janji. Dari keaslian kita tidak berpura-pura menjadi orang lain. Dan dari empati kita berusaha memahami dan menghargai sudut pandang orang lain. Kepercayaan adalah mata uang utama dalam setiap interaksi jaringan. Pilar kedua adalah nilai timbal balik. Jaringan bukan tentang mengambil, melainkan tentang memberi dan menerima secara seimbang. Ini berarti kita harus fokus pada memberi terlebih dahulu. Pikirkan bagaimana Anda bisa membantu orang lain. Apakah dengan berbagi pengetahuan, menghubungkan mereka dengan orang yang lain yang lebih relevan, atau menjadi solusi atas tantangan yang mereka hadapi? Ketika kita tulus dalam memberi nilai, orang lain secara alami akan termotivasi untuk membalasnya, menciptakan siklus positif dalam hubungan. Sebelum Anda mulai berinteraksi, luangkan waktu sejenak untuk mengidentifikasi tujuan Anda.
untuk berjejaring. Apakah Anda mencari peluang karir, seorang mentor, atau ingin belajar keterampilan baru, membangun kemitraan bisnis, atau sekedar memperluas jejaring sosial? Kedua, siapa target orang yang ingin Anda jangkau? Apakah mereka dari industri tertentu, posisi tertentu, atau memiliki keahlian spesifik? Dan yang tak kalah penting, bagaimana Anda bisa memberi nilai kepada mereka? Apa yang bisa Anda tawarkan atau bantu interaksi ini menjadi win-win solution? Seperti itu. Kemudian, keterampilan komunikasi efektif. Keterampilan komunikasi efektif adalah jantung dari jaringan yang efektif. Pertama, mendengarkan aktif. Ini berarti kita mendengarkan untuk memahami, bukan sekadar menunggu giliran berbicara. Kedua, ajukan pertanyaan terbuka yang mendorong percakapan lebih mendalam, bukan hanya jawaban ya atau tidak. Baik, ketiga, jangan ragu bercerita tentang pengalaman Anda yang relevan. Ini bisa menciptakan koneksi emosional. Kemudian yang keempat, sampaikan pesan dengan jelas dan singkat. Waktu orang lain sangat berharga. Dan terakhir, perhatikan bahasa tubuh positif Anda. Senyum, kontak mata yang berproporsional, dan postur terbuka yang membuat Anda terlihat lebih mudah didekati. Seperti itu. Kemudian, personal branding. Personal branding adalah bagaimana orang lain memandang Anda. Ini sangat krusial dalam jaringan. Mulailah dengan mengidentifikasi kekuatan unik Anda. Apa yang membuat Anda berbeda dan berharga? Pastikan konsistensi pesan Anda di semua platform, baik itu online maupun offline. Berbagilah konten berharga yang menunjukkan keahlian Anda, misalnya melalui artikel atau postingan di media sosial, dan manfaatkan aktivitas profesional online seperti LinkedIn untuk mencari lowongan kerja atau sebagai etalase diri Anda, terus perbarui terus secara berkala. Dan yang tak kalah penting, perhatikan reputasi Anda di dunia nyata. Bagaimana Anda dikenal dan diingat oleh orang-orang yang berinteraksi langsung dengan Anda. Itu yang harus difokuskan. Kemudian, salah satu platform jaringan online terkuat saat ini adalah mungkin LinkedIn ya. Anggap ini sebagai kartu nama digital Anda yang selalu aktif. Pastikan profil Anda lengkap dan profesional, dari foto hingga pengalaman kerja. Lakukan koneksi bertarget dengan individu yang benar-benar relevan dengan tujuan Anda. Jangan ragu berbagi konten berharga, baik itu artikel yang Anda tulis atau postingan relevan dari orang lain. Serta berikan komentar yang konstruktif. Aktiflah di grup industri untuk berdiskusi. Dan yang tak kalah penting, cari dan berikan rekomendasi serta endorsement untuk memperkuat kredibilitas Anda dan orang lain. Meskipun dunia meskipun dunia semakin digital, acara tatap muka tetap menjadi medium yang sangat kuat untuk membangun jaringan. Seminar dan konferensi adalah kesempatan emas untuk bertemu banyak orang dari berbagai latar belakang. Workshop dan pelatihan menawarkan interaksi yang lebih intens dan mendalam. Jangan abaikan meetups atau komunikasi lokal di sekitar Anda. Ini cara bagus untuk membangun hubungan di lingkungan terdekat. Pameran dagang adalah arena yang tepat untuk bertemu calon mitra atau klien. Dan yang biasanya sering terlupakan adalah memanfaatkan acara sosial perusahaan untuk berinteraksi secara informal dengan kolega dan atasan Anda. Seringkali justru itu disinilah hubungan kuat terbangun. Kemudian ada beberapa etika penting dalam berjejaring. Yang pertama itu selalu siapkan perkenalan diri yang singkat namun berkesan atau jelas gitu. Jangan lupa memberikan kartu nama atau detail kontak Anda.
Berpakaianlah yang profesional, yang rapi, yang bagus, dan memberikan kesan pertama yang membaik di mata orang lain. Dan yang terpenting, tindak lanjuti dengan segera, idealnya dalam 24 sampai 48 jam ya. Usahakan mengingat nama dan detail penting tentang orang yang kita temui. Dan kemudian hal yang harus dilarang adalah jangan terlalu agresif atau hard selling di awal interaksi. Jangan hanya berbicara tentang diri sendiri, berikan ruang bagi orang lain. Jangan mengabaikan orang lain yang Anda anggap kurang penting. Jangan pernah lupa mengirimkan tindak lanjut. Dan ingat, jaringan bukan transaksi instan. Ini adalah proses membangun hubungan. Kemudian, membangun jaringan hanyalah permulaan. Menjaga dan merawatnya adalah kuncinya, kunci utamanya. Ini seperti merawat taman agar tetap tumbuh subur. Pertama, jaga komunikasi reguler. Bisa dengan sekadar sapaan, berbagi artikel relevan, atau mengucapkan selamat atas pencapaian mereka. Kedua, rayakan keberhasilan mereka dengan tulus. Kemudian yang ketiga, tawarkan bantuan dan tanpa diminta. Jika Anda melihat ada kesempatan, itu. Jadi tanpa diminta Anda harus memberi bantuan gitu. Keempat, ingat momen-momen penting seperti ulang tahun atau hari jadi profesional, itu salah satunya. Kemudian yang kelima, perbarui profil Anda di platform online agar informasi yang Anda selalu relevan. Dan yang terpenting, jadwalkan waktu khusus untuk jaringan Anda. Anggap ini sebagai agenda penting, bukan sekedar sampingan. Untuk lebih memahami dampaknya, mari kita lihat beberapa contoh nyata kekuatan jaringan. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Banyak kisah sukses tentang pencarian pekerjaan yang dimulai dari rekomendasi kuat seorang koneksi. Atau bagaimana dua profesional dari industri berbeda bisa berkolaborasi dan menciptakan inovasi luar biasa berkat jaringan mereka. Tak sedikit pula profesional muda yang mendapatkan bimbingan berharga dari pemimpin senior berkat koneksi yang tepat. Bahkan banyak pengembangan bisnis atau startup yang berhasil menemukan investor via jaringan pertemanan atau saudara atau kenal teman sekolah seperti yang lainnya. Kenalan dari mana itu bisa juga. Kemudian sebagai penutupnya, mari kita tegaskan kembali, jaringan adalah salah satu investasi diri buat diri kita sendiri gitu. Anda yang paling berharga, invest untuk diri sendiri itu adalah hal yang sangat berharga. Ingatlah, ini bukan hanya tentang apa yang Anda dapatkan, tapi juga tentang apa yang bisa Anda berikan kepada orang lain. Saya mengajak Anda untuk segera mengambil aksi nyata. Mulailah dengan mengidentifikasi 3 orang yang ingin Anda hubungi minggu ini. Mungkin perbarui profil LinkedIn, kemudian rencanakan untuk menghadiri satu acara networking bulan depan, baik online maupun offline. Dan yang paling sederhana, mulailah menjadi pendengar yang lebih baik dalam suatu interaksi dengan Anda. Terima kasih dan mari kita mulai membangun jaringan yang kuat untuk kesuksesan bersama. Oke, terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.